Oke. Nah ini ada yang nanya lagi nih Om terkait yang tadi ya, lebih ke konfirmasi berarti ya strateginya. Berarti kalau misalkan dalam scalping tadi, eh misalkan running trend ketemu naik 3% gitu ya, Om Ben akan buka bid dan offernya, terus kemudian buka grafiknya, berarti Om Ben akan mencari titik di mana ketika dia breakout, kemudian dia pullback berarti ya Om ya. Iya. Di pullback di situ baru Om Ben Akum dengan harapan dia bisa naik lagi ke area resisten yang lebih tinggi gitu kan ya. Ini ada yang nanya soal di kolom chat. Oke, next kita tanya lagi ya. Nah, ini banyak yang nanya nih. Cara tahu saham yang diakumulasi, gimana caranya? Kalau itu kan harus belajar, ya belajar teori dasar bandarmologi dikit lah ya. Paling nggak ngerti Broksum lah ya. Karena gini, simpelnya begini, ketika kalian buka Broksum, ada di bagian seller, ada seller dominan yang gede jualannya, yang jomplang banget antara seller pertama, kedua, dan ketiga. Misalnya seller pertama jualan 10 miliar, seller kedua 2 miliar, kemudian ketiga 1 miliar, dan seterusnya kecil-kecil. Bayarnya cuman paling 2 miliar, 3 miliar, tapi badannya banyak pecah-pecah. Itu jangan-jangan itu distribusi. Itu cara melihatnya. Jadi kita melihat di bagian buyer itu siapa pembelinya. Kalau pembelinya rata-rata adalah broker-broker yang kita kenal ya, broker-broker retail, YP, XC. Contoh begini, kalian buka saham, browsernya saham call, COAL, itu jelas banget, itu buangan. Ya, itu hanya di markup aja supaya bandarnya bisa keluar. Jadi itu yang beli YP, XC, CC, PD, SQ, dan kawan-kawan. Yang jual ada MG, ada IH, itu dua gede di sana. Kemudian dari grossnya kita lihat yang bangunin pakai CP, CP-nya langsung keluar, bisa keluar ya, beli di 51, keluar di 55. Nah itu murni berarti memang hanya untuk mancing aja. Nah itu kan harus bisa menguasai itu dulu untuk ngerti akumulasi atau distribusi dari broker summary. Kecuali kalian mungkin punya tools tertentu dari orang-orang yang bikin tools bandarmologi, ya bisa ya untuk cari. Tapi untuk manual ya begitu caranya, pakai Broksum seperti itu. Atau mungkin kalau memang pakai kayak Stockbit seperti itu bisa sih, cuman kadang-kadang juga bisa kurang tepat. Jadi saya biasanya lebih suka lebih suka manual seperti itu, karena bisa lihat secara keseluruhan dari TA dan lain sebagainya, dan memutuskan oh ini cukup oke, ini nggak oke, seperti itu. Oke. Nah next ada yang nanya lagi nih Om. Bentar ya, saya coba cari dulu. Nah, bid dan offer nih. Bid dan offer yang paling bagus buat scalper gimana sih Om? Kalau ngomong bagus, nggak bisa ya. Dalam arti begini, tidak ada kondisi bid offer yang ideal sebenarnya di saham gorengan, karena rata-rata susah ya melihat. Apalagi sekarang kan banyak saham-saham kayak Mutu, RSX itu kan mainnya kan tuker-tukeran ya. Oki juga seperti itu, mainnya oper-operan barang supaya rame, supaya mancing orang. Nah biasanya kalau kalian melihat ada bid offernya, bidnya lebih kecil daripada offer, tapi harga sahamnya nggak turun-turun ya, bisa jadi itu malah akumulasi sebenarnya posisinya. Artinya market makernya masang barang di offer supaya harganya turun. Tujuannya supaya apa? Supaya retailnya pada cut loss, pada panik, karena nggak ada bid kan. Nah logikanya ketika offernya tebel, bidnya tipis, ya udah barang di offer ini kan dibuang ke bid aja kalau memang mau buang. Tapi kan enggak, malah sengaja ditebelin ya tujuannya. Tapi ketika ada yang buang ke bid, ya bidnya ini walaupun tipis tapi diisi terus. Ya bidnya cuma 1.000, offernya 10.000 ya. 1.000 ini diguyur habis, diisi lagi 500, diguyur diisi lagi. Nah itu jangan-jangan ada yang lagi minta barang, ya ambil barang seperti itu. Itu biasanya melihatnya beda, tapi itu butuh latihan. Itu sangat butuh latihan, dan menurut saya jam terbang ya. Tapi intinya adalah paling gampang adalah kita pakai TA dulu aja. Itu TA tuh basic banget ya, basic banget untuk mengerti di mana posisi sebuah saham antara support dan resist. Resikonya kalau beli di support kan jauh lebih kecil ya, kemungkinan mantul juga jauh lebih gede. Meskipun sahamnya distribusi ya, tapi kalau di area support ya, dan memang udah jenuh jual, artinya udah nggak ada yang mau beli lagi, otomatis juga market maker nggak akan jualan juga, kecuali mereka mau bongkaran barang habis-habisan ya. Ya akan dipantulin ya. Makanya TA itu menurut saya juga penting juga, karena kita bisa ngerti lah di mana posisinya, kita bisa entry, kita bisa keluar seperti itu. Berarti kebalikannya ya Om ya, kalau misalkan tadi kan offernya tebal tapi bidnya diisi terus, berarti itu tanda bid dan offer yang cukup oke. Tapi sebaliknya ya, kalau misalkan bidnya tebal tapi offernya diisi terus, itu menjadi petanda buruk gitu ya Om ya. Bisa aja jualan. Ya jualan terus kan sering ya terjadi seperti itu ya. Sengaja offernya diganti lebel, bidnya ditebelin supaya apa? Supaya retail berpikir bahwa saham ini banyak peminatnya.
Akhirnya HK ke over, nah overnya punya market maker. Udah di HK, diisi lagi di HK, diisi di HK, diisi udah habis-habis ya. Berarti ada yang lagi nyuapin aja. Ada yang lagi jualan terus kan seperti itu. Itu hati-hati. Begitu. Iya, biasa kejadiannya di harga saham hijau ya, Om. Ya, biasanya harga di saham hijau atau sahamnya yang ketika mantul dari bottom, ketika mantul ke atas, ya mereka mungkin yang di bawah tadi yang mungkin bangunin ARW dan lain sebagainya, mencoba bongkaran Ya. di atas, begitu. Oke. Nah, ini lebih ke arah taking profit, Om. Kalau udah profit, Om Ben biasa trailing stop atau bertahap TP di atas. Saya biasanya bertahap. Saya biasa bertahap. Artinya ketika saya menemukan ada resisten tertentu ya memang mungkin lah. Makanya penting analisa ya. Let's say saham A. Saham A kalian ngerti. Oh support di 100, resisten pertama di 106. Ada resisten lagi di atas 112. Resisten lagi di 115. Nah itu area TP sebenarnya. Nah TP-nya kapan ya? Silahkan kalian sesuaikan aja kalian mau profit berapa intinya. Kalau memang profitnya udah cukup sekian ya udah TP aja. Tapi saran saya TP-nya sebagian. Tujuannya apa? Okay. Kalau sampai sahamnya masih di bawah rally, kita masih punya barang lagi ya, untuk TP di atasnya lagi kan. Jadi TP-nya bertahap aja. Entry bertahap, TP bertahap. Kalau saran saya seperti itu. Tapi karena mesti mikirnya kan begini. Kalau saya nggak TP, tiba-tiba misalnya dari saya beli di harga 103 sampai 110 nih, saya TP cuma separuh. Kemudian dia turun balik lagi ke 100. Kan saya yang separuh kan nggak jadi profit. Tahu gitu saya TP semua. Pertanyaannya kan siapa yang tahu? Ketika kalian TP semua biasanya udah TP semua sahamnya naik lagi. Udah TP di 110, tiba-tiba naik ke 120. Akhirnya mikirnya apa? Wah, tahu gitu nggak TP. Itu apa ya? Menurut saya akan jadi lingkaran setan yang nggak akan kelar karena kalian berpikir kalian tuh pinginnya apa TP itu dipucuk, bener-bener dipucuk sepucuk mungkin. Kalau perlu saya bisa TP, sahamnya ARB nggak apa-apa. Yang penting saya TP, ya. Kan pinginnya begitu. Kalau saya beli serendah mungkin, habis saya beli rebound kenceng, nah, kan pinginnya begitu. Tapi kan nggak bisa, karena market nggak berjalan seperti itu kecuali kalian bandarnya, ya kan? Kalian bandarnya, kalian yang nggak sendiri, kalian yang jual sendiri terserah kalian. Tapi ketika kita mengikuti dinamika market, maka yang terjadi adalah kita harus mensyukuri apa yang kita dapat. Tujuannya adalah kita mencari gain secara berkesinambungan, secara konsisten seperti itu, ya. Jadi saya tidak melarang orang yang TP 2%, 3% atau 2,3 ya, enggak. Terserah kalian. Kalau kalian merasa TP 2,3 melelahkan ya jangan dilakuin, ya. Coba cari strategi lain yang menurut kalian lebih nyaman. Kalau kalian memang merasa 2,3 itu udah cukup karena apa? Wah, karena saya kalau ngebuk sekali 10 miliar. Jadi 2 udah berasa buat saya, ya silakan. Itu kan beda tiap orang ya. Jadi masing-masing orang itu berbeda stylenya sesuai apa? Sesuai duit yang kalian mainkan, sesuai psikologis dan sesuai stylenya masing-masing begitu. Oke. Semoga menjawab ya. Jangan tahu gitu ya. Oke, ini sambil mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kayaknya nggak semua bisa kejawab nih. Mohon maaf ya teman-teman ya. Nah ini lebih ke arah psikologis tuh. Ada yang nanya. Om, gimana cara mengembalikan psikologi saat cut loss berkali-kali dengan jumlah besar padahal sudah menganalisa? Caranya adalah kalian coba koreksi diri. Dalam arti ini, kalau cut loss berkali-kali, kalian tanyakan, apakah ini marketnya yang susah atau kalian yang salah trading? Let's say, marketnya oke nih, ya marketnya oke, marketnya lagi hijau bullish gitu ya. Semua banyak saham rally, tapi kok kalian cut terus? Bisa aja kalian salah masuk saham. Tapi kalau marketnya lagi berdarah banget, kalian cut loss terus ya wajar. Artinya apa? Ketika market lagi berdarah ya jangan tahan diri supaya jangan overtrade. Tahan diri dulu, jangan trading terus gitu loh. Ya tahan diri, stop dulu. Market lagi nggak enak nih. Tapi kalau market oke, kalian banyak cut loss, mungkin kalian analisanya yang kurang tepat. Caranya bagaimana? Udah evaluasi, udah ngerti. Saya ini kurang pas nih analisanya nih, atau saya ini overtrade nih. Nah, solusinya adalah ketika kalian trading, kecilin modal. Misalnya, let's say kalian trading dengan 50 juta. Ya, udah loss sampai 25 juta, sisa 25 juta. Gimana? Nggak usah mikir balikin lossnya dulu, tapi mikir bagaimana memperbaiki sistem trading kalian. Caranya gimana? Pakai dana kecil. Mungkin pakai cuma 3 juta atau 5 juta aja. Pertanyaannya selalu begini, kalau saya pakai 5 juta, kapan saya bisa balikin loss saya yang 25 juta? Nah, loss itu akan kembali dengan sendirinya ketika kita menemukan konsistensi. Kalau kita nggak bisa konsisten, jangan mikir balikin loss. Itu akan percuma.
fokusnya adalah memikirkan bagaimana cara kita trading secara konsisten pakai dana kecil, ya. Biasanya kalau pakai dana kecil sering cuan kan. Nah, ketika sering cuan itu kalian evaluasi juga, ini kalian benar-benar beruntung atau memang analisa kalian tepat. Oh, kalau udah tepat nih, oke, misalnya ada 3 juta, naikin ke 5 juta modalnya, konsisten lagi, naikin lagi ke 7 juta atau 10 juta, terus bertahap. Itu akan membuat kita memiliki apa ya, psikologis dan money management yang lebih kuat lagi. Karena semakin besar dana yang kita kelola, itu semakin berat tekanan buat kita kalau kita loss, ya. Jadi intinya adalah bagaimana cara kita belajar melangkah pelan-pelan, ya. Samalah kalian, misalnya kalian punya anak itu untuk bayi, untuk belajar berjalan itu harus dari merangkak dulu. Nggak mungkin tiba-tiba bayi langsung lari, kan nggak mungkin. Untuk dia untuk berdiri aja kadang-kadang kita harus pegangin dari belakang karena takut jatuh kan, keseimbangannya belum bagus. Sama dalam tradingmu seperti itu. Kalau kita masih bayi di dalam market, ya udah belajar merangkak pelan-pelan. Nggak usah lihat teman-teman, nggak usah lihat medsos yang pamer sana sini. Itu mereka perjalanan mereka sendiri gitu loh. Kita adalah dengan portofolio kita. Kalau kita masih bayi ya gimana ya, kita merangkak aja pelan-pelan, berproses pelan-pelan sampai akhirnya kita bisa berjalan dan berlari. Kalau saran saya seperti itu. Jadi intinya adalah kita tahan diri. Jangan pernah mikir mengembalikan profit langsung, karena itu nggak mungkin. Dan biasanya kalau sekali loss gede, ya nanti kalau balikin profitnya itu, untuk balikin lossnya itu butuh waktu yang cukup lama. Misalnya lossnya cuma 2 hari, nanti baliknya mungkin bisa 2 bulan atau 3 bulan. Itu memang yang terjadi di market seperti itu. Membangun lebih lama dan lebih susah daripada menghancurkan. Ya, kalau kalian punya ngerti ya, bangunan gedung bertingkat dirobohkan gampang, kasih bom aja selesai, roboh semua. Tapi untuk ngebangun itu butuh waktu. Iya, benar. Itu sama, membangun portfolio kita pun begitu, butuh waktu. Jadi nggak ada yang instan di market, ya, seperti ini. Oke. Nah ini Om, sebelum ke pertanyaan terakhir gitu ya, Om Ben, jam terbaik untuk mantengin saham untuk scalper jam berapa aja? Biasanya pagi. Jam paling ramai biasanya open market ya. Open market tuh paling ramai, mungkin 15 menitan, 20 menitan, kemudian sepi. Kemudian ramai lagi menjelang akhir sesi atau akhir sesi 1 atau akhir sesi 2. Biasanya seperti itu. Tapi itu nggak mutlak. Tapi biasanya gini, kalau saya sudah punya pantauan, oh misalnya di hari penutupan ada saham yang menarik, saham A. Seperti itu. Ini menarik nih saham ini nih. Saya mau pantau besoknya. Nah, besoknya biasanya pagi itu biasanya kita bisa entry untuk misalnya memang kita ngecek udah akumnya udah bener nih, akum besar nih. Nah, biasanya besoknya itu akan kenceng karena udah akum gitu loh. Nah, itu yang jadikan kita untuk pantauan scalping. Kalau merah gimana? Ketika memang sahamnya merah tapi di area belinya market maker-nya itu misalnya let's say harganya 2.000 sekarang. Market maker beli di harga 1.980. Sekarang harga 1.960. Jangan-jangan itu malah area beli kita ketika dibanding ke bawah dulu supaya kita panik ya, supaya market maker bisa dapat barang lebih bawah, kita malah nonton aja nggak mau beli. Nah, makanya penting kita lihat area akumulasinya, average-nya berapa. Brokernya kita coba tarik beberapa hari ke belakang dari volume muncul. Nah, kita lihat di situ. Nah, dari situ kita bisa ngerti, oh ini memang lagi akumulasi. Kalau memang lagi akumulasi ya udah kita berani masuk. Dan biasanya pagi itu adalah saat yang paling baik untuk memang scalpingan ya, seperti itu. Oke. Nah, mungkin dari sisi watchlist gitu ya, kira-kira Om Ben ada watchlist nggak buat teman-teman buat besok lah ya, untuk dilirik-lirik nih. Siapa tahu ada yang bisa kasih cuan kan buat teman-teman yang join hari ini. Sekitar 600 orang ya. Apa ya? Saya masih, yang jelas saya masih punya Pani ya, masih saya pantau juga. Kemudian yang memang saya incar ini boleh liatin ya, kayak saham-saham yang udah uptrend, yang lagi koreksi kayak BRPT, Medco, PGEO itu boleh ya. Boleh kita lihat, kita lihat di mana area supportnya. Kemudian kayak Mutu itu juga masih menarik ya, masih menarik ini walaupun memang LG-nya buang terus, tapi saya rasa masih ada kepentingan karena harganya dijaga dan area-area supportnya jelas banget ya, dekat-dekat sekarang ya, ini menarik ya. Nah kalau gagal gimana ya, udah kita siapin diri untuk cut loss aja ya, jadi seperti itu. Jadi menurut saya itu aja sih, apalagi ya. Kalau kayak GIA kan udah arah, nggak bisa dikejar lagi, kayaknya susah deh itu. GIA, GMFI susah. Yang lagi rame yang aman Kas udah tuh. ketinggian juga. Kas gimana tuh Kas? Ada yang nanya Kas gimana tuh? Lagi rame kayaknya. Kas hari ini close berapa ya? 110 ya hari ini ya? 111 ya.
111 ya. Kars kalau ngejar harga, saya jujur kalau semodel kayak Kars nggak berani ngejar ya. Lebih baik kalau ada koreksi-koreksi karena ini benar-benar di area resist ini. Saya juga belum cek broksurnya sih hari ini apakah EF-nya beli atau RF-nya jual. Ya seperti itu. Kalau RF beli makanya masih menarik sih. Kars kalau enggak ya tungguin aja di 105. Iya, 103. hari ini Bayarnya aku siapa ambil bayarnya? 109 deh kalau nggak salah. Bayarnya siapa? Net bayarnya siapa hari ini? RFCC BKAK. RF di Oh ya, 109. nah ya, CC ya BKAK di berarti 110. bisa lah ya. Area resistnya 113 lah ini. Ya semoga bisa breakout lah. Cuman ya hati-hati. Ini bener-bener di area resist ini. Antara bener-bener breakout atau false lagi ya. Cuman memang ada idealnya Kars ya masuk di dekat-dekat 100 sebenarnya seperti itu. Kalau Kars begitu sih. Oke, thank you Om. Terakhir Om, kata penutup supaya kita bisa survive nih di kala ARB Symmetrics ini buat teman-teman, kira-kira apa sih yang harus diperhatikan? Iya. udah 1 jam ya, nggak berasa ya? Ya, supaya kita bisa survive ya perhatikan resiko kita masing-masing ya. Dengan adanya ARB Symmetrics sekali lagi resikonya gede. Intinya ya lebih berhati-hati. Kalau memang marketnya lagi nggak enak ya jangan dipaksain. Kalau nggak yakin ya jangan dipaksain. Kalau memang yakin ya silahkan trading tapi batasi resiko. Ya selalu pasang stop loss ya menurut saya itu penting banget ya ada fitur stop loss. Kalau kalian tinggal ya. Kalau nggak bisa mantau market juga harus pasang stop loss seperti itu. Saya pun ketika saya mantau market pun saya tetap pasang stop loss kok. Supaya tujuannya apa ketika memang saya meleng dikit ya tiba-tiba diguyur ya paling nggak hancur ya portonya nggak hancur berantakan seperti itu. Ada pengamannya ya intinya batasi resiko kita ya gitu aja kalau dari saya.